Alhamdulillahil alimi bil kulliyati wal juz'iyat al-muttasifi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mukhalif lil hawaditsi bidzati wasyifat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal karamat. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih fi ayyi ahwalin wa amkinatin wa sa'at. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ukuran kemanusiaan kita dalam pandangan Allah, harkat, martabat, dan derajat kemanusiaan kita dalam pandangan Allah bukan diukur oleh banyaknya jumlah harta kekayaan yang kita miliki, bukan pula diukur dan ditentukan oleh kepemilikan pangkat, jabatan, kekuasaan, status sosial, pekerjaan yang kita sandang. Dalam pandangan Allah, sisi kemanusiaan kita diukur dan ditentukan oleh seberapa kuat kadar ketakwaan kita kepadanya. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia kedudukannya di antara kamu semua dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada dua jenis kehidupan yang Allah tawarkan kepada manusia. Yang pertama yang disebut dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang menjepit, kehidupan yang menderita. Al-Quran menyebutnya dengan ma'isyatan dhanka. Yang kedua, Allah jelaskan dan tawarkan kehidupan kepada manusia, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Al-Quran menyebutnya hayatun thayyibah. Yang pertama adalah kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 sampai 126. Yang kedua, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97. Apa yang disebut dengan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit? Kehidupan yang sempit menurut para ulama adalah seseorang yang menjalani kehidupan di dunia memiliki kesulitan yang luar biasa dalam memperoleh ma'isyah, penghidupan yang Allah sediakan di muka bumi ini. Mungkin saja yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, tetapi dia memiliki kesulitan agar pengetahuan dan keterampilannya bisa menghasilkan ma'isyah. Ini adalah ma'isyatan dhanka.
Ada juga yang mengartikan ma'isyatan dongka adalah seseorang yang memperoleh kehidupan di dunia, materinya dimiliki, jabatannya dimiliki, tetapi kebahagiaannya dicabut oleh Allah dari pikiran dan hatinya. Kehidupannya bergelimang materi, tetapi ketakutan, keresahan, dan kebingungannya selalu meliputi pikiran dan hatinya. Yang ketiga yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka adalah sabda Nabi Muhammad SAW, kelak di alam barzah Allah akan mengirim kepadanya 99 jenis ekor ular yang menggigiti dagingnya sampai hari kiamat. Itu adalah kehidupan ma'isyatan dongka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagi siapa kehidupan ini akan diberikan, Allah nyatakan ini akan ditimpakan kepada hamba-hambanya yang selama hidup di dunia mencoba berpaling dari mengingat Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, atau apalagi ruku dan sujud menyembah Allah. Di dalam surat Thaha secara terang benderang Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mencoba berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka baginya akan ditimpakan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan kedua belah matanya buta, a'ma. Lalu orang ini bertanya dan mengadu kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan dalam keadaan kedua belah mataku buta, padahal di kehidupan dunia aku bisa melihat dengan jelas? Lalu jawab Allah, Qala kadzalika atajka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tumsa. Begitulah balasannya. Dulu di kehidupan dunia engkau melupakan aku, tidak pernah menyebut namaku, tidak pernah berzikir mengingatku, maka di hari kiamat ini pun engkau aku lupakan. Orang yang senantiasa berpaling dari mengingat Allah, yang tidak pernah bersyukur atas anugerah Allah, maka Allah akan timpakan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka bagi dirinya, dan yang lebih tragis, kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan kedua belah matanya buta, berjalan ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, lalu terjerumus ke dalam neraka. Itu adalah tawaran yang pertama yang akan Allah berikan kepada siapapun hambanya, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kehidupan yang indah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik. Bagi siapa? Bagi hambanya yang selama hidupnya senantiasa memelihara ketauhidan, memelihara keimanan, dan keimanan serta ketauhidan yang terbenam di dalam hatinya memancar dalam perilakunya, menebarkan amal soleh. Hayatun thayyibah akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang senantiasa beriman dan menebarkan amal soleh. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia tetap beriman, percaya kepada kekuasaan Allah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Jadi hayatan thayyibah adalah kehidupan sebaliknya dari ma'isyatan dongka, dan ini juga akan diberikan kepada hambanya yang perilakunya sebaliknya dari orang yang memperoleh ma'isyatan dongka. Orang yang diberi hayatan thayyibah adalah hamba Allah yang senantiasa memelihara keimanan, dan keimanannya itu dibawa sampai akhir hayatnya. Yang kedua, dia senantiasa menebarkan amal soleh, banyak memberikan manfaat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja karena hidup adalah pilihan, maka sebagai mukmin yang
rasional, mukmin yang cerdas, tentu saja kita memilih hayatun thayyibah ketimbang ma'isyatan bongka. Kita tentu saja akan memilih kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang indah. Dan hayatun thayyibah itu bukan Allah berikan di kehidupan dunia saja, akan Allah berikan juga kepada hamba-hambanya sampai kehidupan akhirat kelak. Syaratnya pelihara, jaga keimanan, ketauhidan kita, jangan sampai tercerabut dari benak hati kita. Sampai hari kiamat kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah yang ahad, Allah yang memberi ilmu kepada kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah saja yang menolong kita. Yang kedua, syaratnya adalah kita harus senantiasa banyak beramal soleh, menebarkan kebaikan-kebaikan baik bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Insya Allah jika ini yang kita lakukan, maka janji Allah kepada kita akan dibuktikan. Insya Allah kita akan diberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik, hayatun thayyibah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am alladhi hadana subulas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amar wa alzam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan man amana bihi wa aslam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam sallallahu alaihi wa ala alihi ma adha'a dahrun wa la adlam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bada'a fihi binafsihi wa fanna bi malaikatul musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallim ikhwanana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.